Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Al-Quran dan hadis mengenai kewajiban beribadah dan bersyukur. Baik, langsung saja. Salah satu firman Allah tentang bersyukur yaitu ada dalam surat Ibrahim ayat 34, yang artinya adalah, dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Ibrahim ayat 34. Surat lain yang menjelaskan tentang beribadah dan bersyukur adalah surat Al-Luqman ayat 13-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladulmun adim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wali walidaik ilayyal masir, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benar-benar kezoliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran surat Al-Luqman ayat 13-14. Penjelasan tentang surat Al-Luqman. Surat Al-Luqman adalah surat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Semua ayat-ayatnya Makkiyah. Demikian pendapat mayoritas ulama. Dinamakan surat ini dengan Luqman dikarenakan surat itu mengandung berbagai wasiat dan nasihat yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Luqman yang disebut oleh surah ini adalah seorang tokoh yang diperselisihkan identitasnya. Orang Arab mengenal 2 tokoh yang bernama Luqman. Pertama, Luqman ibnu Ad. Tokoh ini mereka agungkan karena wibawa, kepemimpinan, ilmu, kefasihan, dan kepandaiannya. Ia kerap kali dijadikan sebagai permisalan dan perumpamaan. Tokoh kedua adalah Luqman Al-Hakim yang terkenal dengan kata-kata bijak dan perumpamaan-perumpamaannya. Sepertinya dialah yang dimaksud oleh surah ini. Tafsir atau penjelasan mengenai ayat tersebut. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Wasiat pertama adalah agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Luqman memperingatkan bahwa tindakan syirik adalah bentuk kezaliman terbesar. Kemudian nasihat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dibarengkan dengan perintah untuk berbuat baik dengan kedua orang tua. Dan kami wasiatkan kepada manusia supaya mereka berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah, firman-Nya, dan menyapihnya selama 2 tahun, yaitu mendidik dan menyusuinya. Hadis yang berkaitan dengan bakti kepada kedua orang tua, yang artinya
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak aku berbakti kepadanya?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Kemudian ayahmu." Selanjutnya ada hadis tentang beribadah dan bersyukur, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat malam hingga kaki beliau bengkak-bengkak. Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa Anda melakukan ini? Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampuni dosa Anda yang telah berlalu dan yang akan datang." Beliau bersabda, "Apakah aku tidak suka jika menjadi hamba yang bersyukur?" Dan tatkala beliau gemuk, beliau sholat sambil duduk. Apabila beliau hendak ruku, maka beliau berdiri, kemudian membaca beberapa ayat lalu ruku. Hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 4460. Berikut adalah kaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Luqman ayat 13-14. Syukur dapat diartikan sebagai ungkapan terima kasih kepada pihak yang telah berjasa kepada kita, baik dalam bentuk moral maupun material. Ibadah adalah proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarangnya, serta melakukan sesuatu yang diizinkannya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan perwujudan dari ibadah, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ibadah meliputi aspek ritual seperti sholat dan sejenisnya, dan aspek sosial yaitu yang mencakup segala aktivitas hidup sehari-hari, dari persoalan yang paling sepele. Hikmah dan bermanfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima, sebagaimana janjinya dalam firman-Nya, "Jika kalian bersyukur, niscaya akan kami tambah nikmat baginya, dan jika kalian kufur, mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya siksaku itu teramat pedih." Quran surat Ibrahim ayat 7. Selanjutnya, menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari karena kerelaannya dalam menyikapi pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terhindar dari siksa api neraka karena telah menjadi hamba yang tahu diri dengan selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang dijanjikannya dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 di atas. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.